Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki tentang bagaimana membuat soal menggunakan aplikasi Google Form, di mana soal yang kita buat dengan Google Form ini nantinya akan kita kirimkan kepada siswa, dan siswa akan menjawab soal yang kita berikan itu, dan sekaligus nanti siswa bisa mengetahui skor atau nilai yang diperoleh setelah mengerjakan soal itu, dan kita juga bisa mengetahui nilai-nilai siswa dari keseluruhan siswa yang nanti mengirimkan jawabannya secara online, dan kita akan mengetahui nilai masing-masing siswa. Kita mulai saja dengan satu langkah pertama, yaitu kita membuka email kita masing-masing. Saya dalam hal ini akan membuka email dari beberapa email yang ada. Saya pilih satu email yang saya miliki. Saya punya email namanya buahhati@gmail.com. Nah, kemudian setelah kita membuka email yang kita miliki itu, langkah berikutnya adalah kita membuka drive yang ada di dalam email kita. Jadi kita buka drive seperti ini, ya. Perlu beberapa waktu, ini tergantung koneksi internet kita ya. Ini termasuk lumayan cepat. Nah, inilah drive yang saya miliki. Kebetulan ini ada beberapa Google Form yang sudah saya punya ya di sini. Makanya di sini ada beberapa Google Form ya yang sudah dibuat. Ya. Nah, berikutnya setelah drive ini kita buka, kita pilih di sini ada drive saya. Jadi kita buka, kita klik drive saya. Nah, setelah itu ada beberapa pilihan. Ya, ada beberapa pilihan. Untuk membuat Google Form ini, pilihannya berikutnya adalah pilih lainnya. Ya, pilih lainnya. Maka akan muncul di sebelah kanan ada beberapa fungsi yang bisa kita buat ya. Tetapi untuk kepentingan Google Form, untuk kita pilih di sini ada Google Formulir. Kemudian ke arah sebelah kanan kita pilih formulir kosong. Kita klik saja formulir kosong. Dalam hal ini misalnya saya akan membuat soal IPA kelas 5, maka dibuat saja di sini judul di atas Google Form ini soal IPA kelas 5. Mungkin hurufnya besar, kita ganti soal IPA kelas 5. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian di bawahnya misalnya semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Dan yang di atas kita tambahkan saja soal IPA kelas 5 Buahhati Islamic School. Ya. Jangan lupa untuk diberikan judul. Ini di paling kiri sebelah atas. Jadi kalau kita klik, ini akan muncul judulnya. Ini belum ada judulnya ya. Nanti kalau kita klik, bahkan tanpa harus kita ketik, itu akan muncul judul dari form ini. Ya, misalnya di sini judulnya adalah, kalau kita klik, ini akan muncul judulnya soal IPA kelas 5 buat di sini. Perlu dibuat judul ini karena kalau tidak dibuat judulnya, biasanya nanti akan kesulitan ketika kita akan
membuka kembali form ini kesulitan karena tidak ada judulnya. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah kita menuliskan nama siswa. Ini tentu pada saatnya nanti siswa akan mengisi nama siswa, maka kita tulis saja nama siswa. Nah, di sebelah kanan ada beberapa alternatif pilihan. Karena nama, maka kita pilih yang paling atas, yaitu jawaban singkat. Ini di bawahnya ada banyak judul-judul, tetapi kita pilih jawaban singkat karena ini terkait dengan nama siswa. Jawaban singkat di sini. Nah, kemudian di bawah ini wajib diisi ya, sehingga ini diklik saja wajib diisi sampai berwarna ungu ini. Gunanya adalah kalau ini kita aktifkan, maka pada saat siswa mengisi form dan mengirimkan form ini, apabila nama mereka lupa untuk dituliskan, tidak akan dapat terkirim. Dan dengan sendirinya akan ditunjukkan form agar mengisi bagian yang sudah kita tandai ini. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah nama, maka mungkin yang selanjutnya adalah kelas. Ini ada pilihan di sebelah kanan paling atas, yaitu tambahkan pertanyaan. Jadi kita klik saja supaya kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu kelas. Nah, untuk kelas ini bisa kita buat beberapa opsi. Misalnya kita tulis kelas 5 Mustad. Kemudian yang kedua adalah 5 Zubair. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian 5 Zaid. Nah, ini untuk bagian pertama, identitas siswa. Ini mungkin cukup ya, nama siswa dan kelas. Untuk berikutnya, ini jangan lupa untuk membuat settingan. Di bagian atas ini ada tulisan setelan ya. Setelan, ini kita men-setting. Dimana kalau kita klik seperti ini ada 3 pilihan, ada umum, ada presentasi, ada quiz. Kalau kita klik umum, maka ada beberapa tampilan sini. Saya pilihkan batasi ke 1 tanggapan. Artinya setiap siswa hanya mampu atau hanya bisa memberikan 1 tanggapan atau hanya bisa mengisi sekali. Kemudian di bawahnya ada edit setelah mengirimkan. Artinya boleh jadi setelah dikirimkan dia masih ada kesempatan untuk mungkin merubah ya. Tapi ini terserah kita apakah ini akan diaktifkan. Kalau kita aktifkan, maka nanti setelah dia mengirimkan jawabannya, sekiranya dia ingin memperbaiki, masih bisa dilakukan. Kemudian pada bagian presentasi, nah ini kalau kita klik yang acak ya urutan pertanyaan, maka pertanyaannya akan diacak tidak sesuai dengan urutan. Ini biasanya kalau soal itu tidak diberikan nomor, ini sebaiknya kita acak saja, acak urutan pertanyaan. Kemudian pesan konfirmasi saya tuliskan, terima kasih Anda telah mengisi form ini. Sehingga nanti ketika mengirimkan, setelah selesai mengerjakan ini, akan ada pesan seperti ini. Nah, kemudian bagian paling kanan sebelah atas, ini ada quiz, tulisan quiz di situ, pilihan quiz, kita klik saja. Kemudian kita aktifkan, sehingga ini akan menjadi soal. Ya. Karena form ini memang fungsinya bermacam-macam ya, kita bisa buat untuk kepentingan bukan hanya soal. Nah, tapi untuk kali ini karena kepentingannya adalah untuk membuat soal, maka di pilihan quiz kita buat jadikan quiz. Kemudian rilis nilai segera setelah setiap pengiriman, artinya nilai ini akan segera muncul. Kemudian saya ingin memberikan pilihan untuk yang berikutnya adalah bahwa responden dapat melihat nilai. Maka ini kita pilih yang ketiga.
Yang atas pertanyaan tak terjawab mungkin tidak usah diperlihatkan, jawaban yang benar tidak usah diperlihatkan. Nah, kemudian terakhir ini kita klik simpan. Ini pada bagian pertama sudah selesai. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Tapi ini jangan lupa untuk wajib diisi. Kita aktifkan. Nah, selanjutnya, untuk mulai membuat soal, kita pilih ini yang paling atas, yaitu tambahkan bagian. Kita klik tambahkan bagian seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada bagian 2. Nah, bagian 2 ini adalah bagian soal. Lalu kita bisa isi misalnya, isilah atau pilihlah ya. Pilihlah jawaban yang benar. Nah, ini. Nah, untuk selanjutnya, kita masuk ke bagian soal, kita klik tambahkan pertanyaan di sini. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Nah, untuk menuliskan pertanyaan ini, sebaiknya kita sudah menyiapkan soal yang akan dimasukkan di dalam Google Form ini. Saya akan berikan contoh. Soal yang sudah kita siapkan, yang saya sudah siapkan ada di file yang saya simpan di folder F mungkin ya. Ya di F ini di sini ada soal IPA sudah saya siapkan. Kita pilih. Ini dibuka. Ini soal IPA kelas 5. Nah, kita akan lihat soalnya. Nah, ini ada soal berikut jawabannya. Kita akan coba membuat soal ini cukup 5 nomor saja. Ya, karena keterbatasan waktu, kita cukup 5 nomor saja. Nah, ini soal pertama. Ini bisa saja langsung kita copy ya. Ini Ctrl C, kita copy. Nah, kemudian kita pindahkan di dalam Google Form yang sedang kita buat. Nah, kita Ctrl V di sini. Nah, akan muncul soalnya seperti ini. Nah, kemudian jawabannya kita bisa langsung kopikan saja dari A sampai D sini. Kita copy sini akan muncul jawabannya. Ini tulisan opsi itu dihapus saja. Kita akan muncul. Kita Ctrl V dan ini akan muncul pilihan A, B, C dan D. Ya. Dan tidak perlu kita hapus. Ada jawaban A sampai D. Nah, kemudian ini perlu kita tentukan jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar harus kita tentukan di sini. Kita klik kunci jawaban. Nah, kemudian kita klik jawaban yang benar. Ini jawaban yang benar tadi A, kita klik seperti ini. Kemudian poinnya, nah kita karena hanya buat 5 soal dengan asumsi bahwa nilai tertinggi adalah 100, maka setiap poin itu nilainya 20. Poinnya 20 ya. Setiap nomor poinnya 20. Nah, kita klik 20. Kemudian kita klik selesai. Nah, ini soal nomor 1 selesai. Tapi jangan lupa sekali lagi di sini wajib diisi kita aktifkan sampai muncul biru seperti ini. Ini supaya ketika siswa yang mengisi soal ini lupa, misalnya belum dikerjakan, maka tidak akan terkirim. Nah, kemudian jangan lupa ya, ini karena pilihannya ini adalah pilihan ganda, di sini itu kita klik pilihan ganda ya. Jadi ketika mengisi identitas kita pilih jawaban singkat. Kemudian kita masuk soal nomor 2, maka kita klik yang berikutnya adalah tambahkan pertanyaan. Nah, untuk nomor 2 sampai seterusnya kita melakukan hal yang sama seperti tadi, maka ini cepat saja. Ini Ctrl C soalnya, kita masukkan di dalam Google Form kita klik Ctrl V, kemudian jawabannya tinggal kita copy saja, A, B, C sampai D. Kunci jawabannya di sini jawabannya C. Kita copy saja di sini.
Nah, ini ada sudah tertulis di sini jawabannya. Kemudian kunci jawabannya kita tentukan. Tadi jawabannya yang benar itu C ya. Kita klik C. Nah, kemudian poinnya jangan lupa poinnya 20. Selanjutnya selesai. Kemudian di sini wajib diisi diaktifkan. Lalu masuk ke soal yang nomor 3, kita lakukan sebagaimana cara-cara yang pertama tadi. Kita copy, Ctrl C, soal nomor 3. Kita pindahkan, Ctrl V. Kemudian jawabannya ini ada 4. ABCD, kita copy saja. Kita pindahkan di sini. Kita paste, Ctrl V. Nah, kemudian jawabannya tadi C. Ini sama juga C. Yang tidak perlu kita hapus saja di sini ada ini kita hapus. Nah, kita klik di kunci jawaban. Jawabannya benar C. Poinnya 20. Kita klik selesai. Jangan lupa ini wajib diisi kita aktifkan. Selesai nomor 3, kita masuk nomor 4. Di copy dari soal nomor 4. Ini wow. Soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ini jawabannya itu D. Kita copy soal nomor 4. Jawabannya D. Kemudian kunci jawabannya kita copy, Ctrl C, kita pindahkan, Ctrl V. Kemudian tadi jawabannya D. Kita klik di sini kunci jawaban, kita pilih D. Jangan lupa poinnya 20. Dan cukup selesai. Jangan lupa di sini wajib diisi kita aktifkan. Nah, masuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5 kita copy juga soalnya. Ini. Kita copy soalnya. Kita copy saja. Seperti ini. Kemudian pilihan jawabannya kita copy juga, Ctrl C. Jawabannya benar A, nanti jangan lupa. Nah, seperti ini. Jawaban yang benar adalah A. Kita klik kunci jawabannya A. Jangan lupa poinnya 20. Kemudian ini sudah selesai. Nah, dengan demikian maka sudah selesai. Wajib diisi kita aktifkan. Nah, ini sudah selesai, ada 5 soal. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita segera untuk ini ya, mengirimkan ya. Langkah selanjutnya adalah mengirimkan link. Bagaimana kita mengirimkan link itu? Karena ini soal sudah selesai. Kita lihat ini poinnya ada 100 karena soalnya ada 5 dan masing-masing poinnya 20. Kemudian kita klik kirim. Ya, kita klik kirim. Kemudian, nah ini ada simbol seperti ini, kita klik simbolnya. Nah, kemudian di sini ada pilihan ya, perpendek URL ya. Ini kita perpendek saja supaya linknya menjadi pendek, tidak terlalu panjang. Ya. Nah, ini menjadi seperti ini. Kemudian kita salin. Nah, ketika sudah kita salin, maka kalau kita misalnya di sini WA kita aktif, ini WA kita aktif misalnya, ini bisa kita kirim langsung lewat WA. Mungkin kita coba untuk lewat email saja karena WA yang saya punya belum aktif. Nah, kita kirim lewat email saja. Misalnya saya kirim ke email saya sendiri. Ctrl V saja di sini paste dan kirim ke email saya sendiri saja. Kasih judul misalnya link. Nah,
di sini link soal kita kirim, send seperti ini. Nah, kalau ke WhatsApp kita bagaimana? Ini kita coba. Jadi kita ingin kirimkan lewat WhatsApp, kita aktifkan WhatsApp kita di laptop. Kita bisa aktifkan juga. Kita tunggu, kadang agak lama. Nanti link itu kita kirimkan ya. Di sini kita copy ya, tautannya ini URL-nya. Kita salin seperti ini, kemudian kita lihat apakah sudah aktif ya kita. Rupanya belum. Ini seperti ini. Ini adalah langkah terakhir. Ini sudah aktif. Misalnya kita kirim ke salah satu guru nih, misalnya kita kirim ke Pak Tuslim, ya, seperti ini, Ctrl V. Biasanya ditunggu sebentar sampai muncul ada tulisan mengenai soal itu, nah, seperti ini. Ya. Jadi kita bedakan dulu. Ini di sini kita langsung kirimkan seperti ini, send seperti ini, maka dengan demikian kita sudah langsung bisa buka ya. Jadi kita coba seperti ini, misalnya kita langsung buka seperti ini. Kita bisa langsung simulasikan ya bagaimana soal yang kita buat tadi. Misalnya kita di sini kita tuliskan ya tadi nama siswa seperti ini, kemudian kelasnya misalnya di Mus'ab. Kita klik berikutnya, kita masuk ke soal. Nah, ini tadi kita jawab misalnya ya, nomor 1 jawabannya A, kemudian nomor 2 jawabannya C misalnya. Kemudian nomor 3 C misalnya. Ini acak saja nih. Kemudian nomor berikutnya misalnya saya jawab C. Kemudian nomor terakhir saya jawab A. Nah, langsung bisa kita kirim. Ini kalau kita ingin mengedit, siswa ingin mengedit, ini bisa klik edit tanggapannya. Kemudian kita lihat skornya. Wah, ternyata nilainya 60. Artinya ini soalnya dijawab 3 yang benar. Nah, kemudian kita ingin melihat daftar dari nilai yang daftar dari siswa-siswa yang misalnya sudah mengerjakan itu, kita kembali ke Google Form yang kita buat. Ya. Kita kembali. Ini untuk melihat, kita klik respon di sini. Ya, respon. Nah, kemudian di sebelah kanan atas ini ada tanda seperti ini. Kita klik buat spreadsheet baru. Nah, kita langsung klik di sini buat ya. Kalau yang bahasa Inggris bilangnya create. Ya. Kita buat, nah klik di sini. Nah, maka kita lihat. Nah, ini sudah terlihat bahwa satu orang sudah mengisi. Ini yang tadi saya simulasikan di sini. Nah, ini bisa kita lihat ada skornya, nama siswa yang mengerjakan, kelas, dan ini jawaban-jawabannya ya. Jawaban nomor 1 ini, jawaban nomor 2 ini, A, nomor 3, ya, jawaban nomor 4 dan nomor 5. Ini seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa download tabel jawaban ini ketika siswa sudah mengisi semuanya. Kita download ke Excel ya, supaya
kita bisa mengambil data ini dalam bentuk Microsoft Excel. Gunanya adalah ketika kita sudah pindahkan ke Microsoft Excel, maka bisa kita simpan di dalam laptop kita, di dalam komputer kita, dan sekaligus ini tentu berfungsi ketika kita akan olah ya, apakah kita akan misalnya kita lihat kita short ya ranking misalnya apa ranking nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa tentu kebutuhan lain ya, misalnya mengirim daftar nilai ini pada wali kelas misalnya ya. Jadi ini adalah manfaat berikutnya. Jadi itu untuk cara pertama. Mungkin nanti akan saya sampaikan cara yang lain, yaitu ketika misalnya menyajikan gambar ya di dalam soal kita. Ini adalah untuk yang pertama. Saya kira cukup sekian dulu untuk yang pertama ini.